Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arini Zawatul Haira, mahasiswi Prodi Manajemen Pendidikan Islam Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Ampel, Surabaya. Di sini saya akan menjelaskan suatu materi mengenai histori perencanaan pendidikan. Nah, perencanaan pendidikan masa kini berasal dari zaman kuno yang tidak pernah terputus-putus. Telah diceritakan bagaimana 2500 tahun yang lalu orang-orang Spartan merencanakan dengan baik pendidikan mereka untuk tujuan militer, sosial, dan juga ekonomi. Kemudian, salah satu orang di dalam republiknya mengusulkan suatu rencana pendidikan yang dapat memenuhi kebutuhan pemimpin dan memenuhi kebutuhan politik Athena. Cina juga selama pemerintahan dinasti Han dan orang-orang Inca di Peru merencanakan pendidikannya untuk tujuan khas masyarakat mereka. Contoh-contoh dari zaman kuno itu mendekatkan betapa pentingnya fungsi perencanaan pendidikan dan kaitan sistem pendidikan. Pada pertengahan abad ke-16, salah seorang juga mengusulkan suatu rencana untuk sistem persekolahan dan kursus-kursus nasional, sehingga bangsa Skot memiliki suatu bentuk perpaduan antara kepuasan spiritual dan juga kesejahteraan material. Masa-masa yang berat bagi liberalisme baru di Eropa pada akhir abad ke-18 dan permulaan abad ke-19 menghasilkan usulan yang sangat banyak seperti rencana pendidikan dan juga pembaruan pengajaran yang dimaksudkan untuk pembaruan dan peningkatan sosial. Beberapa contoh histori perencanaan pendidikan yang disebutkan di atas sangat berbeda dalam hal ruang lingkup, tujuan, dan juga kemajemukannya. Tetapi, riwayat perencanaan pendidikan masa kini tidak berhenti dengan contoh-contoh yang lebih jelas dan dramatis yang baru saja disebutkan itu. Sebagai gambaran, seorang kepala administrasi sekolah umum daerah di tahun 1920-an. Setiap tahun, ia diwajibkan merencanakan dan membuat berbagai persiapan untuk tahun ajaran berikutnya. Semampunya, ia harus membuat perkiraan berapa jumlah murid yang akan diterima, berapa ruang kelas, guru, bangku, dan buku, juga berapa biaya yang diperlukan, dari mana biayanya, dan bagaimana serta kapan digunakannya. Bermacam-macam perkiraan ini dirangkum di dalam usulan anggaran tahun ajaran berikutnya dan berakhir dengan sejumlah bentuk keputusan dan pelaksanaan. Ini adalah perencanaan pendidikan walaupun kadangkala hanya sebagai istilah dan tujuan utamanya adalah agar pengembangan pendidikan itu berkesinambungan, tahan lama, serta mempengaruhi perluasan setingkat demi setingkat dan dapat diperbaiki manakala keadaan memungkinkan. Kebanyakan tujuan dan arti pendidikan bagi murid dan masyarakat tidak menjadi pokok penelitian perencanaan tahunan, benar-benar merupakan tugas rutin yang dilakukan setiap tahun. Demikian pula kurikulum, metode instruksi, dan seluruh sistem ujian. Oleh karena itu, sorotan utama dari perencanaan adalah alat dan perbekalan pendidikan yang diperlukan oleh sistem itu, bukan murid dan masyarakat. Disimpulkan bahwa perencanaan pendidikan yang khas yang berlaku di kebanyakan tempat sebelum Perang Dunia Kedua dan yang berlaku untuk generasi-generasi sebelum itu mempunyai 4 ciri utama, yaitu yang pertama berpandangan jangka pendek. Yang mana hal ini hanya berlaku sampai tahun anggaran berikutnya. Yang kedua, sistem pendidikan yang fragmentaris sifatnya. Kemudian yang ketiga yaitu tidak terintegrasi, dalam artian lembaga pendidikan direncanakan sendiri dan tidak ada hubungannya yang nyata dengan kebutuhan dan keinginan masyarakat serta ekonomi pada umumnya. Yang keempat, yang terakhir ini, yaitu bentuk perencanaan yang tidak dinamis. Baik, sekian pemaparan materi terkait histori perencanaan pendidikan. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi semuanya dan juga mudah dipahami. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.